Nah, kalau saya mengajak panjenengan, ayo sholat di awal. Ketika dengar adzan, langsung bergegas ke masjid. Kan begitu. Itu yang ideal, itu yang utama. Tapi kalau ada orang yang masih belum bisa seperti itu, jangan dicibir, karena itu juga tidak menyalahi syariat, masih berada di dalam ring syariat. Nah, yang harus kita, kalau misalkan kan dakwah Muhammadiyah itu ada dua. Bagi yang belum Islam maka diajak masuk Islam, dan bagi yang sudah Islam diajak mengejar yang utama. Sekali lagi diajak, bukan dipaksa. Nah, itu kita yang sering salah. Jadi antara diajak dengan dipaksa itu beda. Kalau diajak itu sifatnya persuasif. Contoh, iklan sifatnya paksaan apa ajakan? Ajakan, iklan. Iklan yang menarik menyebabkan orang membeli atau tidak? Membeli. Iklan yang tidak menarik menyebabkan orang tidak membeli. Adakah iklan yang memaksa orang membeli? Gak ada. Maka dakwah kita sebenarnya seperti itu. Kalau ada orang kita ajak kok belum mau, padahal itu jelas diajak kepada kebenaran, bisa jadi ajakan kita kurang menarik. Bisa jadi ajakan kita yang kurang menarik. Bisa jadi cara kita mengajak, ucapan kita, perkataan kita bukannya mengajak tapi malah menghakimi. Sehingga dia bukan malah mendekat tapi malah semakin jauh. Nah, itu sebenarnya yang harus kita koreksi. Nah, sekali lagi dalam berdakwah itu sifatnya ajakan. Sifatnya ajakan, diajak, gitu ya. Diajak. Bukan paksaan, karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam ataupun menjalankan agama Islam. Yang ada adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu. Kecuali hal-hal yang mungkar tentu harus dengan upaya, ya, hal yang mungkar. Kalau yang tadi sing ndak biasa jamaah, sing biasa sholat sendiri di rumah, itu bukan yanhauna 'anil munkar bahasanya, tapi yad'una ilal khair. Ya, ada orang Islam sudah, tapi dia jarang berjamaah di masjid atau bahkan tidak pernah berjamaah di masjid. Sekali lagi itu bukan bahasan yanhauna 'anil munkar, karena sholat di rumah juga masih dibenarkan oleh syariat dan juga masih punya potensi untuk diterima. Cuman nilainya memang tidak sebesar nilai sholat di masjid. Tapi kan benar. Nah, sehingga lahan dakwah kita yaitu pengen kita masuk surga sama-sama, meningkatkan kualitas ibadahnya saudara-saudara kita. Sehingga bahasan yang tepat dalam hal itu adalah yad'una ilal khair, bukan ya'muruna bukan yanhauna 'anil munkar. Nah, itu perlu dijamkan. Kecuali ada orang, ya, ditegur minum minuman keras, itu baru bahan yanhauna 'anil munkar. Itu bahan bahasanya adalah yanhauna 'anil munkar. Maka kita berupaya menolak hal itu. Jadi kalau hal-hal yang jelas sudah menjurus kepada haram atau hal-hal yang dilarang oleh agama, maka bahasannya adalah yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau dalam hal taraf peningkatan keutamaan beribadah, bahasanya adalah yad'una ilal khair.
Ada orang misalkan masih belum bisa puasa Senin Kemis misalkan, maka kita ajak, bukan kita tentang. Nah, yang kita tentang, yang kita halau, yang hauna anil munkar itu yang berkaitan atau menjurus kepada hal-hal yang merusak tatanan dan merusak agama. Ya contohnya tadi minum minuman keras, kemudian ada orang berjudi. Nah, itu kan jelas sesuatu yang jelas, maka sifatnya yanhauna anil munkar. Tapi yang belum bisa sholat jamaah, sekali-kali kita panggil, kita santuni di masjid gitu. Datang. Jadi undangannya apa? Undangannya misalkan santunan habis maghrib, datang sebelum maghrib. Otomatis maghribnya apa? Berjamaah kan? Kan begitu. Atau ada orang tidak bisa jamaah subuh, ya sudah diundang habis subuh ada santunan, pasti datang jamaah subuh, kan begitu. Nah, itu baru bahasanya yada'una ilal khair. Nah, itu yang sering kita bias. Sering kita bias. Jadi belum paham mana lahan-lahan yang harus yada'una ilal khair dan mana lahan-lahan yang harus yanhauna anil munkar. Kadang-kadang kabeh diantem podoh yanhauna anil munkar, sehingga jamaah orang yang harusnya bisa mendekat sesama Islam malah tambah lari, karena Islam bukan berwajah rahmatan lil alamin tapi berwajah preman. Padahal Islam itu wajahnya rahmatal lil alamin. Maka fikih dakwah kita sebenarnya yang harus diperbaiki. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan membersihkan hati kita sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan hukum Al-Quran, sesuai dengan hukum hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Jadi dalam masuk Islam tuh harus holistik, bukan parsial. Termasuk dalam menyikapi hukumnya juga harus holistik. Ya, mencapai. Saya sering kali ini ada dua bahasan fikih yang saling bertentangan keras. Contohnya begini. Pak Zainal misalkan. Pak Zainal ini bertetangga dengan seorang yang masih senang maksiat misalkan. Ini contoh saja Pak Zainal ini, bukan temenan. Contoh. Karena Pak Zainal ini orangnya baik, kalau punya apa-apa sering tetangganya dibagi, sering punya lele tetangganya dibagi dan nah, akhirnya tetangga ini suatu ketika tetangganya ini dapat togel misalkan dapat togel, sehingga datang ke Pak Zainal, Mas, aku mambengi untuk togel, misalkan gitu, aku mambengi untuk togel, nyoh sampean tak kei, untuk piro, untuk 1 juta, sampean 500.000 wis, aku sing 500. Bahasan fikih yang pertama, maka Pak Zainal ini dilarang menerima uang itu. Dilarang menerima uang itu. Karena jelas uang itu adalah uang haram. Bahasan fikih yang kedua, nah ini ada fikih lagi yang kedua. Diambil tapi tidak dipergunakan pribadi. Misalkan, monggo. Misalkan jalan di depan pavingnya rusak, wis gitu kok paving benek notalah. Alasannya apa? Fikih yang pertama jelas dia haram. Fikih yang kedua, kalau 500.000 itu tetap dipegang orang itu, maka kemungkinan untuk dibelikan togel lagi besar. Maka yang 500.000 itu berusaha dikurangi nilai maksiatnya, dipegang kita untuk dipergunakan kepada hal yang lebih baik. Maka mengurangi kemaksiatan seseorang itu juga
baik. Nah, itu fikih yang bertentangan, yang tidak bisa kita nilai benar dan salah secara cetha welo-welo, secara hitam putih. Begitu. Tapi lek sampean ambil sampean buat marung ya salah. Beda gitu ya.